Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian malam hari ini melanjutkan surat Al-Muddatsir, surat yang ke-74 ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, surat yang kedua turun sesudah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sepakat ulama mengatakan adalah surat ini. Surat yang kedua yang diturunkan oleh Allah ke Nabi awal sesudah surat Al-Alaq. Cuman artinya tadi itu nanam perlu pahami. Ya, kalau secara harfiah memang kurang berselimut, kurang lalu, betul. Kalau orang lalu tahu tak jadi lingkungan? Kalau orang lalu tahu tak basuh inyo ukur, tahu tak orang basuhnya bermimpi? Tak tahu dah kan? Tapi kalau artinya, kalau awak lah sibuk dengan urusan awak masing-masing, tenggelam awak jokaraju awak seorang-seorang, itu namanya dalam agama lalu awak namanya. Lalu nado kontak awak ke orang masalah agama, makanya Allah suruh awak bangun. Kum, bangunlah. Mana fa'anzir, untuk memberi peringatan. Kalau sabana mana lalu tak mungkin fa'anzir nanti dibangunkan dong. Kembali disuruh mandi atau sekurang-kurang cuci muka. Jadi awak kau dianggap lalu oleh Allah selama awak tidak mempunyai interaksi dengan manusia untuk mengingatkan manusia kepada agama. Dan mulailah peringatan itu kepada keluarga awak yang terdekat. Siapa yang dimaksud keluarga yang terdekat? Ia nanado sangkut pawinya orang tu Jawa. Kalau istilah Minangnya, mungkin babako, babaki, baipa, babisan, bando, basumando, bakakak, baradik, bamintuo, baminantu. Kau nyado sangkut pawi awaknya, mulai peringatan kau diarahkan kepada orang itu. Memang kuncinya memang harus apa awak sotakan Nabi kepada paman beliau Abu Lahab, ditolak mentah-mentah. Kepada paman beliau Abbas diterima habis-habisan. Kepada paman beliau Abu Thalib diterima indah, ditolak pun indah.
Jadi sikap manusia tidak akan lepas daripada poin yang kita bicarakan ini. Nah, cuman tetaplah wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya kata Allah, peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu besarkanlah. Lalu sampaikan dulu, ana makasih membesarkan. Kalau diartikan diagungkan agak aku baru tuh bayar waktu nama ponyo. Jadi tukang terjemah mengartikan seperti demikian tidak salah. Contoh, Allahu Akbar artinya tidak Allah Maha Agung. Allah Maha Besar kan? Itu makanya fakabir itu maka besarkanlah. Nah, baca dulu lalu sampaikan kepada awak, kakak awak kok samo sadu pada tingkatnya. Kini ada orang yang awak besarkan. Nah, baca didahuluannya selangkah, ditinggikan saran. Nah, kira-kira Allah lai di muka awak, lai kok di hati awak. Kalau Allah berada selalu di muka awak dan di hati awak, lah apa tuh? Nah, kira-kira contoh, masuk waktu sholat, suaruan antara ngabe saudara. Azan. Suara azan pertama aku nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, Allah yang Maha Besar. Kalau dipanggilnya hayya 'alas shalah. Nah, kini tarian sama nang kaparak tarik kaparak, nang kasawah tarik kasawah, nang menggalek tarik menggalek, nang majah tarik majah, nang babengke tarik babengke, nang sidang tarik sidang, nang jadi buruh tarik buruh, nang nelayan tarik. Pokoknya au sawah lanjutkan kerja awak. Lah selesai kerja beko baru awak penuhi seruan Allahu Akbar tadi hayya 'alas shalah. Kira-kira di muka Allah di hati atau di belakang? Kalau seandainya kadang lah Allah di negara wabah, aku syariat Islam tak jalan di kampung ini. Cuman Allah tu enggak ada. Awak percaya adanya Allah baru menggandakan Allah. Katakan kalimatnya wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu besarkanlah. Dahuluannya tingginya. Nah, sejak Nabi mengamalkan ayat itulah beliau berubah nama di masyarakat. Padahal sebelumnya dia nama sudah jadi Nabi Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Tapi setelah beliau dapat titah dari Allah dalam ayat ini, batuka kala beliau dari Al-Amin menjadi Al-Majnun. Artinya Al-Majnun gilo. Ya, Majnun itu gilo. Ya karena Nabi mendahulukan Allah, mengamasuk Allah, mengamalkan Allah. Jadi ditinggikan dan didahulukan Allah. Nah, kira-kira pada wajah kegiatan wasari, iyo lai dahulunya dari awal, iyo lai tingginya daripada Allah. Contoh Bapak Ibu, apa penilaian awak? Cula aku di muka, di hati, di belakang atau pemijaan. Nah, apa-apa ibu-ibu aku ada ayat, aku kecil Allah, aku bunyinya kata Allah, silakan diamalkan kata Allah. Kalau dia nak kamu seduanya payah dia sampai dapat mengawannya. Aku di bawah gitu. Di muka dia di belakang tu pijaan. Nah, cobalah. Itulah sifatnya umat Islam. Kalau dia kan itu seduanya ada dapat mengahi awak sampai di awak ini juga. Akan tak digadang dia Allah punya tu. Padahal awak sampai kecil Allah gitu. Jadi walaupun awak mayoritas di negara awak itu adalah Muslim, tapi karena Allah belum besar bagi awak, makanya syariat agama tidak bisa ditagaan di negara itu. Tergantung sikap awak. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga kajian kemarin, wasiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu bersihkan. Bukan berarti pakaian lelaki ikut dah. Kalau ikut dah, nanti suruh kau rahsia kan ya kau. Dah ada orang nak bawa makan pegang buah kurang tidak mandi tengah lampu tunya, nanti tepi lampu tunya dan nak cuci pakaian. Nanti pengambil uang. Tiada. Nah orang itu. Itu nak cuci pakaian itu. Dan awak kau selagi waras masih normal, dah ada orang nak bawa memakai pegang
Jadi anak dibakasi oleh Allah, sagalunan awak punyo, sagalunan awak pakai, sagalunan awak pagunukan, iyo liberasi atau tidak. Sementara suami istri saja dikatakan oleh Allah pakaian, kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami itu pakaian bagi istri, istri itu pakaian bagi suami. Haratonan awak miliki, semua yang awak miliki adalah pakaian awak. Kira itu lain berasih atau indah. Pertama, nam barang-barang awak ambil. Jadi kumua tuan. Nan kedua, barang-barang awak salam. Nan ketiga, titipan dari Allah. Awak nak bau sahur tapi ada titipan dari Allah. Kalau cukup haratoan nisabnya, di situ ada hak orang lain. Aduh, hak orang lain, berikan hak orang lain, tidak ada masih ada. Nah, alhamdulillah itu kajian kita kemarin. Hari ko alul ekuan ayat yang kelima atau poin nomor ampe ayat yang kelima. Coba mari kita lihat. Ya, warrujza fahjur. Arti tadi Bapak. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, perbuatan yang rujza. Itu maknanya itu Ustaz, segala perbuatan yang membuat Allah murka kepada awak, itu perbuatan keji selain. Kalau nanda ada manusia yang salah, tak ada, tetap ada manusia yang salah. Tapi konan yang kejinya artinya yang membuat Allah murka kepada awak. Contohnya diantaranya adalah perzinahan, diantaranya adalah pencurian, diantaranya adalah memfitnah orang. Itu perbuatan keji. Masih banyak lagi yang lain. Pokoknya yang Allah tidak suka dengan perbuatan itu, yang mengundang Allah murka, tinggalkan itu tuh. Nah, bahasa agamanya meninggalkan kau disebut dengan hijrah. Fahjur artinya maka hijrahlah, artinya tinggalkan. Nah, kira-kira bapak awak yang hadir kini ialah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang selama kau telanjur awak termasuk riba bagai. Ialah awak tinggalkan segala perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang tak disenangi oleh Allah. Nah, itu namanya awak hijrah. Makanya kata Nabi dalam sabda beliau Bapak Ibu ya, nah kata Nabi la hijrah, tidak ada lagi hijrah ba'dal fath, sesudah dari fathu Makkah. Ketika Nabi membebaskan Makkah dulu sebelum beliau wafat, di akhir-akhir hayat beliau dahulu membebaskan kota Makkah dari kaum musyrikin, dari orang kafir Quraisy dan segala macam. Maka kata beliau dalam sabda beliau, tidak ada lagi hijrah secara fisik, pindah badan, pindah kampung, tidak ada lagi. Kata Nabi, walakin tetapi kata Nabi adalah yang ada jihadun wa niyatun. Yang ada adalah berjihad dan niat. Nah, itulah yang harus melakukan kini, bukan pindah badan. Kalau memang tak pasal awak pindah badan, dia karena ekonomi umpamanya boleh, silakan, tidak ada masalah. Tapi dalam masalah agama tidak ada lagi kita harus pindah, tidak ada lagi. Kita harus berada berjuang dengan niat awak di mana saja awak berada. Itu sudah termasuk hijrah. Jadi hijrah servis tidak ada lagi kata Nabi. Yang ada adalah jihad dan niat. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selama awak memanglah telanjur melakukan sesuatu yang jauh dari kegiatan agama, kini sadar awak, lalu awak tinggalkan, itu namanya hijrah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kalau lihat perkembangan di negara awak kini, terutama di kota Jakarta, itu para artis-artis sudah banyak yang hijrah. Sehingga mereka sesudah hijrah tadi, lalu amalan yang banyak mereka lakukan adalah menyium, mengontrak rumah-rumah. Biasanya orang kan membuat rumah rancak-rancak kok investasi ya namanya tuh.
Kok tinggal kosong kan? Itu para artis tadi itu kontrak rumah yang kosong tadi, nyoseo, saat beko cari ustaz yang membina untuk bisa menarik setoran hafalan Al-Quran. Jadi cukup banyak rumah-rumah tahfiz di kota Jakarta itu adalah amalnya orang-orang yang hijrah. Atau niat tadi, jihad dan niat tadi. Bisa awal lihat ke dalam Al-Quran, makanya kata Nabi tadi tidak ada lagi hijrah secara fisik, yang ada adalah jihad dan niat. Coba kita mulai dari surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 218. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ingat Bapak Ibu kajian sebelumnya tentang program syaitan, wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Kerahkan pasukanmu, kata Allah, kepada syaitan, kepada iblis, yaitu hawa nafsu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki. Di hawa nafsu adalah pasukan dari syaitan. Inna nafsa la ammaratun bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsu pun mendorong awak untuk melakukan berbagai macam kejahatan. Karena itu adalah pasukan syaitan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapat rahmat dari Allah. Nah, orang yang hijrah itu yang terjadi pada dirinya. Karena selama didorong oleh hawa nafsunya melakukan berbagai macam kejahatan, perbuatan keji, kini timbul kesadaran. Nah, dengan kesadaran tadi masuklah iman. Setelah dengan iman barunya berhijrah, setelahnya berhijrah barunya berjuang di jalan Allah. Karena yang diharapkan adalah rahmat dari Allah. Nah, kalau nafsu adalah rahmat dari Allah, itulah yang disebut dengan mutmainnah. Kalau ingin Bapak Ibu mengharapkan rahmat dari Allah, ya tinggalkan segala perbuatan keji. Bila baca ayatnya tadi, tinggalkan segala perbuatan yang keji. Hijrah awal lewat, tinggalkan lewat. Makanya orang-orang yang hijrah itu betul-betul. Jadi hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah itu lambang, pemisah antara yang hak dengan yang batin. Sehingga para sahabat ketika itu, kalau betul-betul imannya kokoh, ketika Nabi hijrah, mereka tinggalkan semua yang mereka miliki di Makkah. Tinggalkan keluarga, tinggalkan harta, semuanya ditinggalkan demi imannya mengikuti Rasulullah SAW. Nah, makanya mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang yang mula-mula menerima Islam. Orang yang mula-mula menerima beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad, di antaranya adalah Muhajirin dan Ansar. Disebutlah oleh Allah dalam Al-Quran as-sabiqunal awwalun. Itu mereka orang yang hijrah. Nah, coba bisa dilihat surat At-Taubah surat 9 ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsan radiyallahu
di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, jadi kalau orang kau dulu yo hijrah bisi pamamur, yo hijrah bisi memang pindahnya dari Makkah ke Madinah. Yang muhajirin namun aku jadi disebut muhajirin adalah yang pindah bapak. Nah, orang nama nanti di Makkah yang mengorbankan loharatunya keluarganya bagai sampai nyupirnya cucareka lah keluarganya tuh ademi kaum muhajirin tadi tuh. Nah, buat 2-3 istri boki itu asyana nampak silakan bela ambo carekan mana ketujuh itu mana pengorbanan mereka karena Islam. Nah, ambo adu tanah sinan sekete itu ambo adu kadai sinan itu silakan bela nama ketujuh. Nah, orang pula yang disebut dengan as-sabiqunal awalun, dia termasuk golongan orang-orang yang bertakwa yang nantinya tanpa hisab. Nah, kita lanjut Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita buka surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dahulu awak bagawo seperti ko berkumpul orang berkumpul awak, mau tahu orang mau tahu awak, bergunjang orang, lalu gunjang lo awak, berjoget orang, lalu berjoget lo awak. Pokoknya lepas akhirnya awak hijrah. Setelah awak hijrah, kira-kira apa pandangan orang kau alih dibawa beretong, jadi itu dikucilkan, dikucilkan. Ya kalau gua alhamdulillah dalam rasulat kedua. Ada dikucilkan oleh ya kan Allah hijrah, orang namu berkumpul mereka. Pokoknya ada nilai-nilai agama di sana keluar nah. Dia mencari sikap mereka, orang lah dia jawab. Orang lah suka jawab. Nah, apa kira-kira itu resikonya kesalahan masa lalu aja hapuskan. Ya kan ada suku itu gitu. Ada jeda tadi perbuatan keji tinggalkanlah perbuatan yang keji.
Nah, dia tahu sih nanti kau gunjang dah elok kodo, aku joget-joget mereka dah elok kodo, aku kumpul-kumpul mereka dah elok kodo, aku makan kaki pedusi pakai sos samping dah elok. Awak tinggalkan, tapi risikonya awak bisa dikucilkan, risikonya awak bisa dipindah-pindah di bawah orang mereka. Tapi Allah janji Allah kesalahan masa lalu awak dihapuskan oleh Allah. Nanti kalau meninggal serupa dan disediakan oleh Allah. Yuban kemana kuper wak juga ya. Dia nak menjaga perbuatan keji, kumpul lah gitu. Kalau nak satu lo, sinan nampak kecil sian, nak satu lo, sinan juga anda apollo nak kecil masyarakat lo, biarlah satu lo sekakian itu, lalu meninggal, lalu hijrah nama orang itu. Itu satu sekaki, lalu hijrah nama orang. Ya kalau hijrah itu benar tinggal, tinggal habis. Kalau masih satu sekaki, baru lalu lihat terus. Itu dah panjang mana, jadi lah hijrah benar jadi ni lah. Pak maksudnya dia lah hijrah benar, Bapak Osman dia lah hijrah benar. Kalau hijrah benar tu malah risikonya seperti itu. Tidak dia berentong bagi orang. Nah, tapi jangan lihat janji Allah luar biasa. Kesalahan-kesalahan masa lalu yang pernah awak lakukan yang tak elok tadi, yang keji-keji tadi Allah hapuskan. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Enggak kalau meninggal besok wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, kita lanjut ya. Nah, coba kita lanjut dengan surat At-Taubah. Surat yang ke-9 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Coba Bapak Ibu lihat kemenangannya ayat 21 22 itu kemenangan. Ya, ayat 21 22 itu kemenangan. Kabar gembira bagi mereka dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka. Pertama adalah rahmat, yang kedua ridho, yang ketiga jannah, yaitu surga. Tapi sebenarnya hijrah awak. Kan doa hijrah tadi bilang tidak ada lagi hijrah secara fisik kata Nabi setelah Fathu Makkah, yang ada walakin jihadun wa niyatun. Maka mau kecil tadi artis-artis yang betul-betul hijrah tadi itu, dadanya sewa rumah-rumah aku tadi dijadikan rumah-rumah kafir. Jadi orang yang beraja, dan guru nan maja digajinya, dan anak beraja tidak dipungut biaya. Itulah mananya wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Nah, jadi tunjukkanlah bahwa awak ieu betul-betul orang hijrah. Tinggalkan segala perbuatan keji yang undang Allah buka tadi. Mari lakukan segala macam kebaikan dengan niat atunan wa niyatun. Walakin jihadun wa niyatun. Nah, jadi ada tindakan awak pasukan doanya awak betul-betul orang telah meninggalkan segala perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama, awak menuju kepada amalan yang diredoi oleh Allah. Allah angkat derajat awak, itulah kemenangan yang beruntung tadi itu. Nah, kabar gembira untuk mereka adalah rahmat dari Allah, ridho dari Allah, jannah dari Allah atau surga.
Nah, itulah barangkali Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal malam hari ko. Nah, apakah awak yang hadir kinilah betul-betul termasuk orang yang hijrah atau belum, ampun tak tahu. Mana jadi Allah sampaikan, tidak ada lagi hijrah secara fisik sesudah fathu, maka yang ada adalah jihad dan niat. Jadi awak berjihad dengan harta awak, dengan jiwa awak, dengan niat awak untuk mencapai kebaikan-kebaikan atau mencapai maradilah atau mencari ridho Allah. Ibtigha'a mardatillah, mencari keridaan Allah. Nah, karena waktu lama masuk Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Berkalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.